Mungkin saya kasih kesempatan kepada Bapak Ibu untuk raise hand ya, langsung bertanya. Yang ingin bertanya langsung raise hand. Selamat sore, boleh bertanya? Silakan Pak Iwan. Ya. Boleh Pak. Sore Ibu Bapak. Sore Prof. Ya. Ya. Sore Pak. Ingin bertanya satu soal saja ya. Soal invensi ya atau penemuan. Iya. Nah, bagaimana cara kita untuk mengetahui apakah penemuan kita itu supaya jangan ternyata duplikasi begitu ya dengan produk orang lain begitu kan, bisa saja itu kan seluruh dunia ini kan sekarang kan bukan cuma kita satu-satunya menemukan satu hal gitu ya, bisa saja ada di belahan bumi lain sudah ada yang menemukan. Nah, supaya jangan tubrukan begitu ya, upaya untuk mencegah duplikasi itu untuk di kemudian hari supaya jangan ada masalah, bagaimana ya Prof? Terima kasih. Ya, langsung saya jawab Pak Iwan. Ya, silakan. Oke Mas Budi ya, oke. Ya, jadi begini Pak, sebenarnya ya memang kita harus nyari ya. Kalau di LIPI kami punya waktu di ini ya, kita Mateo Pak, ada beberapa software yang memang kumpulan dari paten-paten seluruh dunia Pak. Jadi kami ketika menulis, sebenarnya kadang-kadang makanya di sini peranan dari sentra HKI dari sebuah lembaga ya, itu penting sekali. Jadi ketika diajukan, kan ini tidak bisa juga diserahkan ke seluruh peneliti ya yang ingin mengajukan paten. Sehingga ketika ingin menulis ya nanti di search dulu Pak. Kita punya alat itunya kadang-kadang diidentifikasi sudah ada atau belum. Bahkan paten-paten sejenis ada atau tidak itu bisa kita petakan. Nah, ini memang tapi mahal Pak itu belinya. Tapi kalau kita setidaknya kita bisa melakukan, saya pikir sekarang sudah online dan diwajibkan ya bagi paten itu didaftar, itu dipublikasikan Pak. Cuma di Indonesia ini memang masih ada sedikit kendala sepertinya, nggak tahu sudah atau udah publikasinya udah bagus belum, wajib dipublikasikan. Jadi seluruh dunia ini sudah ada Pak, kalau di searching di Google pasti keluar sebenarnya ya. Sekarang sudah ada sebenarnya. Supaya nggak publikasi ya ditulis. Nanti pada saat penulisan ternyata kalau Bapak udah ngelihat di Google aja udah ada ya, berarti ditulis juga percuma, nanti pasti nggak lolos di pemeriksaan Pak, pemeriksaan substantifnya. Bisa daftar tapi nanti di reject pasti oleh pemeriksanya. Nah, oleh karena itu kita harus pada saat menulis kita harus mencari prior art-nya dulu, paten-paten yang ada kayak apa, kita harus bedakan. Punya mereka sama punya kita apa bedanya, itu harus dipelajari Pak, sehingga benar-benar bisa dipertanggungjawabkan ketika nanti dilakukan uji substansi Pak. Itu Pak Iwan. Ya, makasih Prof. Kayak kasus saya misalkan, kasus penelitian saya ini Pak, sudah ada yang mengklaim Pak di tempat saya, karena ada paten yang lain yang hampir sama. Ini paten pertama yang terjadi itu tahun 2000 hampir 2004-an sebenarnya, yang paten pembersih udara itu Pak. Tapi mereka menggunakan pembersih udaranya tidak menggunakan desinfektan Pak, dan hanya untuk menjatuhkannya. Jadi sudah kami ini kan Pak kita lepas dari paten itu gitu Pak. Dan mereka tujuannya bukan untuk virus gitu kan awalnya gitu. Dan di LIPI sendiri juga ada Pak paten seperti itu. Tapi mereka untuk kabut ya, untuk uap, untuk dulu kan banyak kebakaran. Ternyata nggak sama, ternyata itu bisa lepas. Punya saya lepas hanya bisa didaftarkan dan keluar patennya. Nanti tinggal uji substansinya Pak yang kita pertahankan. Terima kasih Pak. Terima kasih Prof. Mungkin ya, makasih Pak Iwan. Terima kasih. Ada yang lain? Atas pertanyaannya. Mungkin Bapak Ibu yang lain ada pertanyaan? Di sini ada Pak Syahrizal Maulana ini saya juga nih kayaknya. Silakan, mungkin ada yang lain. Prof, ini ada yang bertanya Prof. Silakan. Ya Bu Nani, ya silakan. Ya, bagaimana caranya saya bisa mendapatkan pendampingan dalam hal penelitian nanomaterial termasuk untuk pengujian sampel nano? Oh boleh, kalau di sini kan ada, nanti ke Mas ini aja ya Mas Wiki ya, atau ke saya juga bisa nanti ya. Kalau untuk penelitian nanomaterial boleh kita kerjasama. Di sini juga banyak ahlinya di sini sebenarnya, teman-teman di sini ya.
Tapi bolehlah nanti kontak ke kami aja, ke Mas Vicky ya nanti ya, Mas Vicky ya nanti dicatat ya. Untuk pengujiannya juga nanti bisa dilihat di beberapa tempat ya, monggo bisa. Monggo berikutnya lagi siapa? Berikutnya ini ada Bu Yeti, Pak. Mungkin Ya, langsung saja Bu Yeti. Silakan Bu Yeti. Oke. Selamat sore Prof. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang ingin saya tanyakan di sini, saya melakukan penelitian menggunakan nanositosan untuk memformulasi Rhizobacteri indigenus yang saya isolasi dari daerah di Riau, gitu ya. Kemudian saat ini sudah uji in vitro, kemudian uji in planta. Kira-kira bentuk paten atau hakinya itu seperti apa, Prof? Jadi ini membuat melapisi bakteri dengan kitosan, Bu ya? Iya, nanositosan. Nanositosan. Patennya bisa aja untuk membuat metode pelapisan bakteri dengan kitosan, Bu. Dan apa produknya? Ada jadi produk nggak, Bu? Atau materialnya? Jadi produk kan? Formulasinya, Prof. Dan produknya gitu kali ya. 2 nanti. Ya. Bisa formula, bisa metodenya gitu ya. Iya. Kan ada metode, ada formula, Bu ya. Kalau formula kan berarti kimianya ya. Iya. Unsur A, unsur B, unsur C. Kalau metode prosesnya, proses A, B, C, terus ditambahkan dengan formula. Nah ini biasanya gitu kan. Metode lebih luas. Kalau metode bisa juga formula, ya kan? Tapi kalau nulis formula hati-hati, Bu ya. Jangan semuanya ditulis langsung ya. Ada yang disembunyikan ya. Iya, Prof. Ya. Terima kasih banyak, Prof. Ya, silakan Bu Yati. Mungkin bisa nanti kalau diskusi mungkin ada teknik penulisan paten mungkin bisa ikut kali ya. Saya sangat berharap, Prof. Saya udah menjadi masyarakat Nano Indonesia, anggota masyarakat Nano Indonesia. Kalau ada kegiatan-kegiatan yang sangat menunjang ke paten atau pengurusannya, saya mohon dilibatkan, Prof. Oh iya. Dan ingin berkolaborasi dengan Prof. Boleh Bu, kalau gitu kita sedang kebetulan teman-teman kayaknya sedang membuka kerjasama besar-besaran ya, Mas Wiki ya, Pak Alfian ya, ini ada Dr. Alfian nih di sini. Mungkin bisa ini Bu bikin kontak-kontakan gitu ya, meninggalkan ini kan ada kelapa sawit tuh ke tempat Ibu kan banyak tuh Rio ya. Ini lagi ada riset kelapa sawit Bu, mungkin bisa bareng-bareng itu kita mengajukan proposal bareng-bareng, boleh juga tuh. Ya, terima kasih Prof. Ya, terima kasih Bu Yeti. Terima kasih Bu Yeti. Mungkin ini satu lagi Prof, atas nama Ibu Rosida Permatasari. Ya. Udah bertanya, apakah pernah ada hasil simulasi alat purifier virus punya Prof? Mungkin Prof. Ya, kalau yang simulasi untuk udara kita sudah Bu. Ini papernya juga sudah lagi keluar nih. Kebetulan di sini ada Dr. Alfian ya, yang mungkin termasuk menjadi PJ-nya mensimulasi udara di sekeliling gitu ya. Itu sudah Bu. Tapi kalau untuk mensimulasi atau uji coba, kemarin kita udah uji coba di Skovindo untuk pembunuh bakteri. Sekaligus melaporkan Pak Iwan, alhamdulillah uji coba SNI untuk partikel 2,5 dan 1,10 itu sudah efektif Pak 2 kali. Dan untuk uji bakteri juga sudah efektif. Nah ini tinggal yang uji virus. Kalau uji virus ini kemarin dari pihak UI juga mengajak kerjasama khususnya untuk virusnya bentuknya virus corona yang tidak berbahaya. Kan ini virus berbahaya kan nggak berani diujikan. Ya, mungkin seperti itulah. Mungkin simulasinya harus sama dengan coronanya, ukurannya sama gitu kan. Nah itu ada yang mengajak tapi memang masih jauh ya. Lagi dalam proses Pak. Satu lagi nanti Pak Iwan ada satu hadiah untuk Pak
Gubernur. Ini baru nunggu surat dari Pak Menterinya nih Pak. Ya. Nanti saya kasihkan untuk Pak Gubernur nih, ada surat satu. Mungkin begitu ya tadi yang untuk simulasi ya air purifier kita sudah ada itunya simulasi ruangannya untuk seberapa luas, alirannya bagaimana, di dalamnya bagaimana kita sudah punya. Mungkin berikutnya lagi. Prof, ya. boleh Ya. nambahkan? Apakah ada jurnalnya? Kalau ada jurnalnya boleh minta linknya atau bagaimana, Prof? Kalau sudah baru ada. mau terbit, Pak Alfian ini diterbitkan ya, di summit katanya pekan-pekan ini ya Pak ya. Akhir bulan ini kita summit Bu. Oh iya. Nanti masih undisclosed penelitian ya. Jadi mungkin akhir bulan ini kita submit artikelnya, mudah-mudahan bisa terbit secepatnya. Ya, jadi dari hasil semua sisi kami bisa membuktikan bahwa semua udara yang masuk ke dalam alat tersebut terkena dengan cairan disinfektan kami, jadi bisa dipastikan ya virusnya mati gitu atau inaktif gitu. Itu menggunakan apa software simulasinya? Menggunakan CFD, ANSYS gitu gimana? Ya, semacam program seperti itu Bu. Yang kami gunakan CFD, Computational Fluid Dynamics. Oh iya. Ya, kebetulan saya tertarik dengan memang biasa dengan bidang itu, Pak. Oh, mungkin bisa kerjasama Bu Rosida nih. Teman-teman kemarin melakukan ini nih. Ibu dari mana Bu ya Bu Rosida? Dari Universitas Trisakti, Pak. Oh, bagus Bu. Kalau gitu mungkin bisa kontakan Mas Wiki, dicatat ya Bu Rosida ya. Ya ini kita senang sekali Bu kalau seandainya bisa kolaborasi nih. Ya, kami yang merasa sangat senang Pak kalau diajak kolaborasi dengan LIPI. Jadi itu satu jam itu bisa 120 kubik Bu membersihkan udara. Jadi ini mesin pembersih udara namanya, pencuci udara bahasanya. Iya, terima kasih. Ya boleh Pak, nanti insya Allah di grup Telegram ya Pak ya, nanti bisa baik Bu. Lanjut ya Pak. Makasih. Ya, terima kasih kali Bu Rosida. Makasihnya lagi Mas Wiki. Mungkin nih Prof, mungkin masih ada waktu. Satu lagi pertanyaan ini Prof. Ya. Mengenai teknik penulisan paten, selain yang sudah disebutkan Prof tadi, yaitu tidak secara detail menuliskan seperti unsur-unsur atau bahan. Adakah hal lain yang lainnya Prof? Bagaimanakah dengan paten dalam bidang jasa? Kalau jasa itu bukan dipatenkan ya. Jasa seperti jasa apa ya? Siapa yang bertanya ya? Supaya bisa dikasih contoh konkret ya. Atas nama Ricky Effendi. Kalau bidang jasa kan gini Pak. Kalau jasa ini kan metode ya. Atau metode analisa atau bagaimana nih? Ya Pak, menemukan teknik analisa. Atau sistem ya udah. Ya, kalau metode analisa kan nggak ada yang bisa melakukan. Mungkin nanti akan diwujudkan dalam bentuk alat kan mestinya, ya kan? Kalau tidak kan itu nggak bisa di ini kan. Jadi pasti metode itu nanti akan diwujudkan ke alat. Ya pertama memang pada metodenya dulu ya. Kalau bisa setelah itu alatnya, ya kan? Gitu. Ya bisa itu. Ya kalau metode kan mungkin harus ya di situ trik-triknya ya. Hal-hal yang mungkin ada 10 misalkan teknik tahapan misalkan dirangkum hanya 5 atau 9 atau 8 gitu ya. Itu seperti itu. Ya ini trik ya sebenarnya. Teman-teman mungkin harus kita lebih detail ya kalau kita bicara ini ya. Mungkin kita harus bahas di masalah pada saat penulisan paten sih. Terus ini Pak Mas Wiki ini ada beberapa nggak apa-apa ini ada Pak Gunawan Cahyadi. Saya belum bisa kasih bukti transfer kontribusi karena baru tahu sekarang diminta kan mesti ke ATM dulu. Katanya kontribusi bersifat sukarela. Jadi pengisian daftar hadir saya incomplete. Ini bagaimana Mas Wiki? Ya Pak, itu ada udah kita jelaskan bahwa untuk pendapatan sertifikat kan harus mengisi kuesioner. Nah linknya sudah kita share tadi di chat. Jadi mengisinya itu bisa, nggak mesti harus saat ini, tapi setelah ini juga bisa. Oh gitu. Jadi berikutnya aja Pak isinya. Ini tadi kan mungkin ini ya. Untuk sertifikat. Oh. Ya. Coba ini ya ini lagi Mas ya.
ini apa namanya ya. Baik, Prof. Mungkin karena sudah waktu ya. Iya. Mungkin cukup sampai di sini pembahasan kita terkait ini. Ya, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak yang telah berpartisipasi pada acara ini. Mungkin untuk akhir kata closing statement dari Prof pada sore hari ini. Ya. Kalau ini oke, terima kasih semua. Ini saya masih waktunya boleh saya minta satu lagi, Mas. Ini dari Enjarlis ya. Bagaimana mengkombinasi teknologi nano bubble dengan teknologi ozonisasi ya. Nah, ini mungkin kita jadi ozon yang keluar itu bisa kita masukkan ke dalam nano bubble kita, langsung bisa kita nanokan gitu ya, gasnya gitu, Mas, itu ya. Jadi seperti itu, mungkin bisa lebih detail lagi ya ininya. Terus yang berikutnya lagi untuk Mas Vicky, ada ini nggak, ada apa namanya door prize nggak? Ada Pak. Ada. Ya, ini saya mungkin Pak Gunawan Cahyadi dikasih door prize ini buku itu. Buku apa namanya 300 ilmuwan nano gitu kali ya. Sama itu saya minta terima kasih sekali Pak Gunawan atas ininya, kesediaannya, dan mungkin nanti Mas Vicky mungkin bisa ngasih door prize ya untuk di situ. Dan mungkin sebagai penutup, teman-teman semua, kami welcome sekali, dan teknologi nano ya, mungkin kalau kita ngomong masalah nano ya, karena saya juga banyak riset-riset nano, ini menjadi teknologi masa depan, masa sekarang sebenarnya sudah menuju ya, sudah semua hampir menggunakan teknologi nano. Saya yakin ini perlu kita bersama-sama kita garap ya, kita kerjasama, kita sinergi ya. Kami juga kewalahan sebenarnya menangani nano ini yang aplikasinya sangat luas sekali, mulai dari herbal sampai ke material limbah sampai ke arah tadi ya, simulasi dan lain sebagainya itu ada ya, semua kesehatan. Sekarang kita masuk ke kesehatan dan lain sebagainya. Nah, ini perlu dukungan dan kerjasamanya Bapak Ibu sekalian, teman-teman semua ya. Kami membuka ruang kerjasama. Kalau ada ya mungkin saling berkontribusi ya, mengolah limbah, mulai dari kelapa sawit sampai macam-macam, ini penerapannya sangat bisa ya. Semoga kita bisa ya memberikan contoh satu atau dua lah produk-produk yang bisa dipakai ya, dimanfaatkan oleh orang Indonesia ya, dan kita bangga dengan Indonesia gitu kan. Kalau seandainya di sini ada 50 orang, 40 orang lah, kita bisa bikin 40 produk gitu kan, yang berteknologi nano. Wah, luar biasa sekali Indonesia ini kan. Nah, mungkin itu. Demikian, terima kasih sekalian. Kita nanti ketemu lagi ya di berikutnya, pertemuan berikutnya ya. Kalau ada apa-apa tentunya silakan kontak ke panitia, ke Mas Vicky. Insya Allah kita selalu jawab.